Luar biasa, kalau kita sebagai manusia yang hina, berdosa, rusak, Tuhan mau angkat kita. Tuhan mau ubahkan hidup kita menjadi mulia. Ini sesuatu yang saya katakan satu hak khusus. Dan kita mesti berhati-hati. Bagaimana kita menjaga supaya perubahan ini bisa terus terjadi. Ya, satu kali kalau kita sudah mati, baru kita bisa mengerti, betapa pentingnya sudah duduk di tempat ini, saudara beribadah, nanti setelah lewat itu, nanti sudah menoleh, iya ya, dulu aku nggak rugi beribadah. Saudaraku, memang ibadah itu yang diminta oleh Tuhan. Ada hal yang paling dibenci Tuhan, apa itu? Kalau orang sembahyang kepada dewa-dewa. Tidak ada dosa yang lebih daripada itu. Kata Tuhan, itulah dosa kebencian, kekejian. Kalau orang mulai sembahyang kepada patung-patung, kepada dewa-dewa. Dalam Alkitab dikatakan itu sangat kebencian bagi Tuhan. Tapi kalau orang itu bisa sembahyang kepada Tuhan, itu suatu kesukaan yang paling Tuhan nantikan. Ya, oleh karena itu dalam hidup ini, saudaraku, mari kita mau belajar yang mengerti ini. Kita harus membuat satu mezbah, yaitu mezbah penyembahan kepada Tuhan. Kita sudah berbicara tentang mezbah dupa ini, saudaraku, 2 minggu, ya. Dan kita masih membicarakan ini, sebab ini adalah bagian yang sangat penting, saudaraku. Di dalam kemah sembahyang ada ruangan suci, di situ terlihat gambar, saudaraku, yang namanya mezbah dupa. Di atasnya itu dipasang dupa, ya, yang baunya harum. Dan imam besar itu melihat ke depan, di situ dia menghadap tirai. Dan di belakang tirai itu adalah yang disebut ruangan Maha Kudus. Setahun sekali imam setelah melayani di mezbah dupa ini, dia ambil dupa yang di atas mezbah dupa ini, lalu dia masuk ke ruang Maha Kudus itu. Hanya boleh setahun sekali. Tapi sebagai persiapan, dia harus ada di mezbah dupa ini lebih dulu. Ya, membakar dupa dan bagian dari sedikit dupa itu diambil, lalu dia akan masuk ke ruangan Maha Kudus. Nah, kita sudah menerangkan di dalam kemah sembahyang ada yang disebut halaman yang terdiri dari 2 perabot, yaitu mezbah korban bakaran yang paling bawah, lalu kolam pembasuhan. Tapi kolam pembasuhan ini dibuat dari tembaga. Ya, tapi kalau mezbah korban bakaran itu dibuat dari kayu sitim, namun disalut tembaga. Tembaga bicara soal penghukuman. Ya, jadi di daerah ini halaman, orang yang tidak mau bertobat, dia pasti akan dihukum. Ya, tapi kemudian Tuhan mengajak kita untuk masuk ke dalam ruangan suci. Di ruangan suci itu ada 3 alat, yaitu pelita emas, lalu di tengah itu adalah mezbah dupa dan meja roti. Ya, dan mezbah dupa dan meja roti ini terbuat dari kayu, dua-duanya, tapi disalut dengan emas. Dan nanti di ruangan Maha Kudus itu adalah tabut perjanjian, juga disalut dengan emas.
Ya. Dan kita sekarang membicarakan tentang mezbah dupa ini. Mezbah dupa ini merupakan ukuran. Apakah seseorang itu sudah dewasa rohaninya? Jadi Tuhan itu menilai bukan berapa lama saudara ke gereja. Ya, berapa lama saudara menjadi anggota gereja. Atau berapa besar saudara memberikan korban-korban. Tidak. Ya, tetapi Tuhan ukur saudara menurut perkataan Tuhan, karena firman Tuhan itu merupakan ukuran. Apakah kita ini bisa mempunyai satu hidup yang punya kualitas yang tinggi? Apa yang Tuhan inginkan dari saudara? Yaitu sembahyang, penyembahan. Jadi kalau orang itu sudah suka sembahyang, memuji-muji Tuhan, bukan komplain, bukan menggerutu, tapi menyembah Tuhan, wah, itu adalah sikap yang sangat baik. Dan ini yang Tuhan nanti. Saudara, sudah melihat ini kemah sembahyang, saya ulangi lagi, ya, kemah sembahyang atau tabernakel, ini halaman tadi, mezbah korban bakaran, lalu kolam pembasuhan, lalu masuk ke sini, ini adalah ruangan suci. Di sini ada 3 alat, meja roti, pelita emas, dan mezbah dupa. 2 ini dibuat dari kayu sitim yang disalut emas, ya. Jadi meja roti pertunjukan itu tingginya 1,5 hasta. Tapi mezbah dupa ini tingginya 2 hasta. Kurang lebih 1 meter 8 senti setengah. Saudara, jadi mezbah dupa ini adalah perabot tinggi di ruangan suci, ya. Keluaran 30 ayat 1 dan 2a. Haruslah kau buat mezbah, tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi, tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Iya, jadi kayu itu menggambarkan kemanusiaan kita. Kita ini seperti kayu yang bisa terbakar, ya. Tapi dari kayu-kayu yang ada Tuhan pilih yang namanya kayu sitim. Dan bukan semua kayu sitim yang Tuhan pilih. Hanya kayu sitim yang tertentu dia pilih lalu disalut dengan emas. Kita sudah menerangkan kemanusiaan kita itu kayu yang harus disalut dengan keilahian. Dan itu bisa kalau kita suka ibadah. Kenapa, Karena Roh Kudus itu roh kemuliaan yang mulai akan menyalut hidup kita pelan-pelan. Ya, sudah lihat mutiara? Kalau sudah mengerti permata yang organik, satu-satunya permata organik itu mutiara. Dan mutiara itu bisa dimakan. Kenapa? Karena organik. Karena itu orang-orang China dari dulu sudah tahu bahwa mutiara itu sangat berkhasiat, khususnya untuk kulit, ya, supaya kulitnya bisa putih, bisa bagus. Maka mutiara itu dimakan, ya, karena itu organik. Jadi tidak seperti samrut atau berlian. Kalau saudara makan berlian, ya nggak bisa larut, ya, keluar lagi dari fesesmu, ya ada berliannya lagi. Tapi kalau ini, mutiara, itu bisa masuk ke tubuh kita. Ya, saudara, dan mutiara itu dibuat dari apa? Dari pasir.
yang tidak mempunyai nilai. Tapi lalu disalut. Nah, semacam itu. Kita ini semacam pasir, semacam kayu, tapi kemudian disalut. Hidup kita itu mesti mengalami yang namanya penyalutan dari Allah. Dan disalut itu pelan-pelan. Mutiara itu harus ditangkar kurang lebih 7 tahun baru bisa dipanen. Dan ditaruh di laut yang sangat dalam. Ya, saudara, orang-orang di sini masih belum sanggup. Biasanya yang membumidayakan itu orang-orang Jepang, orang-orang luar negeri yang mereka lakukan di Indonesia. Ya. Tapi keahlian mereka. Ya. Saudara, mutiara itu sangat mahal kalau bundar ya, bulat. Mahal sekali. Saudara, jadi dibuat mezbah dupa yang ukurannya itu adalah 1 kali 1 segi 4 tadi katakan, tapi tingginya 2 hasta. Kita sudah menerangkan tentang segi 4, angka 4 itu adalah angka penciptaan. Seperti dunia ini mempunyai 4 penjuru, mempunyai 4 sat, ya, saudaraku, mempunyai 4 musim. Jadi 4 itu angka penciptaan. Allah kita itu perencana rohani. Karena itu kalau dia menyuruh dengan angka-angka, angka-angka itu mempunyai arti yang dalam tentang rohani. Angka 2 adalah angka dari Tuhan Yesus. Karena dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Ya, saudaraku, jadi angka 2 itu menunjuk kepada pribadi Yesus. Nah, seperti mezbah dupa ini yang dibuat dari kayu dan digunakan dengan maksud untuk memberikan dupa yang harum. Begitulah hidup Tuhan Yesus. Waktu dia berada di dunia, dia tidak pernah komplain. Dia tidak pernah marah-marah dengan Allah Bapa. Kenapa saya jadi manusia? Kenapa saya harus menderita? Tidak pernah. Kalau sudah membaca Alkitab, waktu dia harus menghadapi salib pun, malam itu juga, setelah dia mengadakan perjamuan suci, kalau saudara baca Alkitab, dia pergi dengan murid-muridnya sambil menyanyi. Sambil menyanyi. Padahal dia tahu sebentar lagi akan disalibkan. Dia ngerti. Tapi tidak ada rasa Tuhan, Bapak, kenapa saya kok dijadikan manusia? Lahirnya sudah di kandang, lalu dimaki-maki orang, lalu dihajar, ya, lalu disalibkan, diludahi. Padahal dia adalah pribadi Allah. Tapi dia tidak pernah komplain. Jadi kalau kita, jemaat Tuhan, mau mengikut Yesus, ikutilah jalan hidup ini. Supaya kita bisa bersekutu dengan Yesus, itu seperti mempelai. Ya, mempelai wanita yang mau disandingkan, yang mau di-matchkan dengan mempelai pria, itu mesti mempunyai kesamaan. Dan salah satu kesamaan ukuran yang Tuhan inginkan serupa, itu adalah suka sembahyang. Karena itu saya harapkan saudara yang belum belajar untuk menyembah Tuhan, tapi berdoa ya, beda. Berdoa itu saudara minta Tuhan tolong, Tuhan
anak saya mau begini, anak saya mau ujian, Tuhan saya mau pergi, lindungilah. Tuhan saya mau makan supaya Tuhan sucikan, supaya perut saya nggak sakit. Itu berdoa. Tapi kalau saudara sembahyang bukan minta. Tapi saudara apa? Memberi. Memberi hormat, memberi pujian, memberi kemuliaan kepada Tuhan. Dan ini penting. Ya. Jadi kita harus belajar bukan hanya menerima dari Tuhan, tapi memberi. Itu tanda saudara mulai dewasa. Jadi kalau ada masalah, saudara tidak marah-marah sama Tuhan. Saya melihat banyak anak Tuhan, kalau ada problem, dia mulai, Tuhan kok tidak dengarkan doa saya. Saya kok dipepet begini. Ya, apalagi kalau saya melihat ada keluarga misalnya anaknya mati. Marah-marah sama Tuhan. Tuhan gak sayang sama saya. Ya. Seolah Tuhan yang salah, semua salahnya Tuhan. Kadang-kadang saya merasa kasihan juga Tuhan ini. Selalu dijadikan kambing hitam. Kalau ada masalah, yang salah Tuhan. Tapi tidak pernah orang itu merasakan syukur, terima kasih pada Tuhan. Ya, ini penting. Ini namanya penyembahan. Ya, nah begitu juga waktu Yesus digoda oleh iblis. Ayo, kamu sembah aku. Kalau kamu sembah aku, seluruh dunia, kemuliaannya aku berikan kepadamu. Tapi Tuhan menolak. Tuhan menjawab seperti ini. Yuk kita baca bersama Matius 4 ayat 10 sama-sama 2, 3. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iya, saudaraku, iblis menggoda Yesus waktu Yesus menjadi manusia. Coba kamu ini mau sembah aku, kata iblis, aku berikan dunia ini. Apakah iblis menipu bahwa dunia itu akan diberikan kepada dia? Tidak. Kenapa? Karena Adam sudah menjual kepada siapa? Pada iblis. Ya, waktu dia makan buah itu, maka hak kepemilikan dari bumi itu miliknya iblis. Sehingga memang betul bahwa bumi ini dikuasai oleh iblis sampai sekarang. Kalau kita baca 1 Yohanes 5 ayat 19. Bahwa seluruh bumi itu dalam kuasa si jahat. Karena itu tidak heran sekarang ini di mana-mana kejahatan makin bertambah. Kenapa? Karena iblis sedang bekerja mempengaruhi sampai kepada anak-anak kecil. Sangat menyedihkan ya kalau kita mendengar sekarang anak-anak SD melakukan perbuatan amoral justru di dalam kelas SD. Ini bukan hanya di sekolah-sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta. Dan sangat menyedihkan. Ya, saudara mendengar sendiri di Jakarta, anak kecil dilecehkan oleh gurunya. Coba bayangin. Ya. Jadi dunia ini memang penuh dengan kejahatan. Karena itu Tuhan datang ke dalam dunia ini. Tuhan maksudnya lebih dulu dia mau menebus manusia dari dosa. Supaya manusia ini bisa lepas dari cengkeraman dosa itu. Nah kalau kita sudah dilepaskan dari cengkeraman, lalu Tuhan didik supaya kita itu jangan berbuat dosa. Karena itu cara terbaik untuk supaya melepaskan anak-anak kita yang masih kecil-kecil. Yang sekarang ini tadi saya mendengar radio sambil jalan itu radio di setel.
Ya, saudaraku, ada berita bahwa bagaimana susahnya mendidik anak-anak. Karena medsos, media sosial itu banyak mengajarkan yang tidak baik kepada anak-anak kecil. Sehingga anak-anak kecil kalau dulu itu dengar dari ayah ibu, sekarang enggak. Dengarnya dari Mbah Google, dari ini, dari itu, dari semua orang yang kadang-kadang rumah tangga rusak. Mereka juga dengar. Ya, dari anak-anak nakal yang masukkan Instagram kadang-kadang. Dan anak-anak terpengaruh. Saudara, Tuhan Yesus mau datang untuk mendidik kita. Karena itu obat terbaik, tidak lain. Coba baca Alkitab. Anak-anak kita, kalau nggak baca Alkitab ini, nggak bisa tahan. Dengan membaca dia mulai bisa memilih. Ya, dan supaya mempunyai kerinduan, supaya menjadi serupa dengan Yesus. Karena ini adalah Yesus. Jadi kalau orang banyak baca Alkitab, maka kehidupan Yesus itu terimplementasi dalam hidupnya. Nah, seperti apa yang dikatakan Yesus waktu dia mengajar orang berdoa. Apa? Coba kita baca Matius 6 ayat 9 ini sama-sama. 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Jadi kalau kita mau dengar sang pendidik Yesus untuk kita berdoa, ada satu tugas yaitu menguduskan nama Tuhan. Itu artinya mengkhususkan, memuliakan. Ini nama Tuhan yang besar yang harus dijaga. Sama seperti nama keluarga. Betul? Kalau ada anak yang melakukan yang nggak baik, nama keluarga itu tercoreng. Dan itu membuat orang tua merasa, aduh, kok begini ya? Mungkin anaknya tidak merasakan. Tapi bagi orang yang mengerti, nama itu sangat penting, lebih daripada harta. Ya, Alkitab menuliskan nama itu lebih daripada harta. Kalau harta hilang, mungkin masih bisa dicari lagi. Tapi kalau nama itu tercoreng, sangat menyakitkan. Ya, saudaraku, karena itu tugas kita menguduskan namanya Tuhan. Nah, mengapa penyembahan ini merupakan ukuran yang penting dalam kehidupan kita? Kenapa? Karena penyembahan ini ada ukuran bagaimana sudah nanti bisa tadi katakan serupa dengan Yesus. Untuk supaya kita bisa disandingkan dengan pengantin laki-laki kita Yesus. Ini artinya kita mau diangkat oleh Tuhan menjadi mempelainya. Dan untuk menjadi mempelai itu perlu dewasa. Masa ada orang anak-anak kawin. Harus sudah dewasa. Dan bisa mengasihi, itu kunci. Ya, sekarang ini banyak orang yang sudah ingin menikah, tapi belum bisa mengasihi. Tapi minta dikasihi. Wah, repot nanti. Itu egois. Tidak heran, banyak orang menikah lalu geger. Kenapa, Karena konsepnya itu bukan mengasihi, tapi untuk dikasihi, untuk diperhatikan. Yang dewasa mestinya bisa memberi, mengasihi. Dan Tuhan menjanjikan bagi orang yang mau mengasihi Tuhan, menurut firman Tuhan,
pasti akan dilepaskan dari masa aniaya besar yang akan datang. Itu ditulis dalam Wahyu 3 ayat 10. Dari jemaat-jemaat yang ditulis di Alkitab ada 7 jemaat, maka jemaat yang namanya Philadelphia, itu jemaat yang ke-6, ada janji khusus. Ya, karena kamu menuruti firman-Ku, maka aku akan meluputkan kamu dari masa aniaya yang akan menimpa seluruh bumi. Ini satu peringatan. Kalau kita mencintai Yesus, pasti kita akan dibebaskan dari masa antikris. Ini yang membuat selalu saya ingat dengan keluarga saya dan juga jemaat. Ayo dewasakan diri kita. Supaya kita ini bisa luput nanti dari masa antikris yang sebentar lagi pasti muncul. Pasti. Dan tanda-tanda sudah begitu banyak. Kita mesti betul-betul bersiaga. Ya. Nah, untuk ini Tuhan itu ukur. Ya. Jadi kita mesti punya ukuran yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Coba kita baca. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, ini bahasa rohani seperti ini. Alkitab itu kalau kita tidak mengerti akan bahasa rohani yang nanti berhubungan dengan kemah suci dan sebagainya, sukar kita bisa mengerti. Ya, ayat ini berkata, diberikan kepadaku satu bulu seperti tongkat pengukur. Dikatakan ukurlah. Apa yang diukur? Bait suci. Ya, bait suci. Kata Tuhan dalam Alkitab, kamulah bait Allah. Betul enggak? Jadi kita ini bait suci. Nah, kita mau diukur oleh Tuhan. Apa yang diukur? Dikatakan, dan mezbah, dan mereka yang beribadah. Kata beribadah itu mestinya lebih baik diterjemahkan, yang sembahyang. Ya, karena dari kata Greka, proskuneo, itu jelas sembahyang, bukan berdoa, tapi sembahyang, ya. Jadi ukurlah mereka yang sembahyang. Tapi dikatakan kecualikan, kamu jangan ukur pelataran bait suci yang di sebelah luar. Kamu jangan ukur. Kenapa? Karena pelataran itu akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak. Jelas ini menggambarkan tentang aniaya. Ya, yang akan Tuhan izinkan terjadi. Nah, mari kita melihat tongkat pengukur yang dipakai itu apa, atau tongkat pengukur apa? Dalam Wahyu 21 ayat 15. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Ya, tongkat pengukur itu dari emas. Dan kita tahu, emas itu lambang sifat ilahi atau kemuliaan ilahi. Ya, seperti logam emas itu logam mulia. Jadi emas menggambarkan
yaitu sifat mulia dari Allah. Jadi sembahyang yang harus kita lakukan itu Tuhan mau ukur. Sembahyangmu itu kamu lakukan dalam kekudusan tidak? Dalam hidupmu. Ada orang sembahyang, tapi hidupnya wah amburadul, najis. Ya, berbuat dosa ini berbuat dosa, tapi ke gereja sembahyang. Ya, memuji Tuhan juga. Nah, orang-orang demikian tidak masuk ukuran Tuhan. Karena tongkatnya ini tongkat emas. Jadi Tuhan itu mau ukur kita, apakah sembahyang kita itu kita lakukan dalam kekudusan bagi kemuliaan Allah. Engkau sembahyang untuk apa? Ada orang berdoa memang, rajin berdoa, tapi untuk mendapat kuasa. Untuk melakukan tugas ini, tugas itu. Bahkan banyak pendeta juga, kalau mau ini itu, mereka berdoa puasa khusus. Memang itu baik. Tapi nantinya kalau sudah dimuliakan, wah itu untuk dia. Nah ini semua Tuhan ngerti. Apakah kita ini mau menyembah Tuhan itu tujuannya hanya untuk Tuhan. Memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita mencuri. Yang sebetulnya bagi Tuhan itu diperuntukkan kita. Ya, saudara, yang tidak masuk ukuran ilahi, tadi dikatakan, biarkan. Dibiarkan. Ya, itu artinya mengalami masa aniaya. Tadi katakan, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan. 42 bulan itu 3,5 tahun. Jadi nanti antikris itu akan melakukan aniaya besar selama 3,5 tahun. Ya. Saya sudah ajarkan itu. Tapi sebelumnya ada aniaya yang lain. Bukan oleh antikristus, tapi oleh namanya Babylon agama. Tahun depan tema khotbah kita, keluarlah dari Babylon. Saya rasakan ini urgen. Ya, supaya anak-anak Tuhan itu mau keluar dari sistem cara dunia. Termasuk gereja-gereja sekarang modelnya itu model duniawi. Ya, model duniawi, cara-caranya, saudaraku, ya, itu menyedihkan sekali. Ya, bahkan cara bagaimana memperluas itu dengan cara-cara duniawi, memecat pegawai-pegawai gereja juga dengan cara ya, ukuran dunia. Saya rasa lama-lama persis sama perusahaan. Saudara, tadi katakan, biarkanlah yang di luar. Itulah halaman. Ya. Nanti kita lihat gambar lagi. Jadi, yang berada di pelataran bait suci yang di sebelah luar. Jadi kita jangan menjadi orang Kristen halaman. Nanti saya terangkan. Ya. Orang Kristen halaman itu orang-orang percaya yang tidak mau mengikuti pimpinan Roh Kudus untuk menyempurnakan kekudusannya. Karena Roh Kudus itu mengajak kita supaya kekudusan kita itu meningkat. Ingat ya. Waktu kita percaya Tuhan, kita dikuduskan oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang menyucikan kita. Roh kita. Tapi pikiran, perasaan kita ini kan masih kadang-kadang saudara jujur, pikiran dan perasaanmu itu masih ya mikirkan yang enggak, betul enggak?
Nah ini tugas saudara, bukan tugasnya Tuhan. Kita mesti mengerti ini. Ya. Jadi sudah melihat Tuhan ingin supaya saudara itu jangan di luar ini halaman. Kata Tuhan, biarkanlah yang bait suci yang di luar itu. Karena ini akan diinjak-injak 42 bulan, 3,5 tahun. Artinya orang Kristen yang hanya bertobat, lalu dibaptis, cuma itu saja. Saya sudah percaya Tuhan, orang itu belum kudus sempurna. Ya, coba kita baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Menyempurnakan kekudusan kita. Jelas? Tugas siapa? Tugas kita, ya. Marilah kita menyucikan diri kita. Ini jelas kok kata-kata ini. Marilah kita menyucikan diri kita. Siapa yang bertugas? Kita. Ya, dari semua pencemaran jasmani. Jadi hati-hati dengan pencemaran jasmani, omongan cemar, omongan kotor, ya, kita gosip, lalu pencemaran jasmani juga kita melakukan seks yang enggak benar. Ya. Ini pencemaran. Kata Tuhan, kamu mesti menyucikan dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Rohani ini yang di batin. Pikiranmu yang kotor, perasaanmu yang enggak baik sama orang, benci, itu kamu mesti singkirkan itu. Kamu minta sama Roh Kudus, Tuhan tolong, saya perlu dikuduskan lebih. Kalau Anda tidak mau, nanti waktunya datang, saudara nanti jangan salahkan saya ya. Saya selalu khawatir. Kalau Anda itu nanti sudah mengalami baru, aduh, dulu kok enggak mau ya. Terlambat. Terlambat. Jadi kita mesti menggunakan waktu kita sekarang ini. Dengan apa? Kita bisa menyempurnakan kekudusan. Dengan ini. Dalam takut akan Allah. Banyak orang itu enggak takut sama Tuhan. Takut kalau ada masalah, tapi tidak takut sama Tuhan. Saya sudah katakan takut akan Tuhan itu artinya percaya apa yang Tuhan omongkan itu pasti terjadi. Itu takut akan Tuhan. Ya. Jadi takut akan Tuhan itu bukan takut dihukum. Tapi takut akan Tuhan itu percaya apa yang Tuhan omongkan ini seperti ini tadi. Bahwa orang-orang Kristen yang jadi Kristen halaman, yang hanya cuma menerima Yesus sebagai ya penebus dosa, lalu dibaptis, oh saya sudah nanti bisa masuk surga. Enggak loh, kalau sudah tidak mau menyempurnakan kekudusan. Ya. Jadi kita mesti punya roh takut akan Tuhan bahwa apa yang Tuhan ucapkan itu betul, ya. Karena itu setiap orang yang ingin luput dari aniaya besar nanti oleh antikris, saudara mesti mengusahakan dirimu, masing-masing kita, ya. Ayo kita berusaha supaya kita ini disalut dengan kemuliaan ilahi, yaitu Roh Kudus. Karena itu banyaklah berdoa dalam rohku. Dan ini perlu latihan ya.
Seperti juga dengan pasir itu, dibalut. Itu karena apa? Karena kerang mutiara itu luka. Luka dia keluarkan lalu membalut 1, 2, 3. Karena itu kalau sudah melihat mutiara itu sesuatu dari balutan, ya, dari kerang itu kepada pasir itu, sehingga lalu menjadi bundar. Jadi kita mesti melatih ibadah kita. Saya tahu, ibadah itu enggak gampang. Saudara berdoa, konsentrasi itu enggak gampang. Kita seringkali bisa buyar konsentrasi kita. Ya, kadang-kadang konsentrasi kita lebih banyak di gadget. Nanti kering. Ya. Karena itu kalau saudara sudah ada gadget, coba di silent gitu ya. Kalau baca Alkitab ya di silent gitu. Soalnya kalau enggak begitu saya mesti nengok lagi. Nah, diajak ngomong sama Tuhan kok tengok-tengok, gimana? Tapi ini zaman now ini. Ya, saya khawatir kita ini lalu bisa kebiasaan begitu, lalu kita ini hilang kontak dengan Tuhan. Nah, saudara, sembahyang itu akan membangkitkan kuasa ilahi. Dahsyat. Ya. Dan salah satu kuasa digambarkan dengan api. Api itu kecil, tapi bisa membakar hutan yang besar. Itu kuasa. Ya. Saudara, mari kita membaca ini dalam Keluaran 30 tadi. Haruslah kau buat mezbah tempat pembakaran ukupan, haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi, tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Tanduknya haruslah seiras. Apa itu seiras? Seiras itu artinya sama ya dengan mezbah dupa itu. Artinya juga dari kayu sitim tapi yang disalut dengan emas. Ya. Bicara tanduk itu kekuatan. Karena itu binatang-binatang tertentu Tuhan kasih tanduk. Betul? Dan tanduknya itu untuk apa sih? Oh ya untuk menanduk. Coba lihat banteng. Waduh. Kalau orang, sudah lihat kalau di Spanyol itu orang suka lihat ya banteng yang dilepas itu. Lalu mereka pakai kain merah gitu ya supaya bagaimana bisa menaklukkan. Tapi seringkali banyak yang mati. Karena ditanduk, waduh dinaikkan dia, tanduk lagi, berdarah-darah sampai mati. Dan itu banyak orang nonton begitu. Orang Spanyol suka melihat itu. Tapi kadang ngamuk bantengnya suka keluar begitu. Wah, mereka bisa ditanduk semua. Ya. Nah, kalau sudah lihat sembahyang ini lalu ada digambarkan di situ dengan mezbah dupa yang ada tanduknya. Itu artinya kuasa ilahi. Jadi kalau sudah sembahyang, itu kuasa ilahi akan bekerja dalam kehidupan Anda. Ya, coba kita baca dari King James, karena kalau terjemahan bahasa Indonesia nggak jelas gitu. Justru ini yang hilang. Ya, dari King James, kitab Habakuk dikatakan, and his brightness was as the light. He had horns. Nah ini nggak ada dalam bahasa Indonesia. He had horns coming out of his hand, and there was the hiding of his power. Ya, saya terjemahkan, dan kilauannya seperti cahaya. Ia mempunyai tanduk keluar dari tangannya, dan di sanalah tersembunyi kekuatannya.
Saya ulangi. Dan kilauannya seperti cahaya, ia mempunyai tanduk keluar dari tangannya, dan di sanalah tersembunyi kekuatannya. Ia mempunyai tanduk keluar dari tangannya. Artinya, tangan Tuhan itu punya kuasa. Ya. Jadi tangan Tuhan itu bisa keluar tanduk. Artinya, kalau Tuhan mengerjakan sesuatu, itu kerjaannya dengan kuasa. Dan kitab Habakuk pasal 3 ini nanti kalau sudah baca ayat 1, dimulai dengan kata doa Nabi Habakuk. Jadi jelas ini perikop doa. Ya. Habakuk berdoa bahwa Tuhan itu punya kuasa yang dahsyat. Nah, jadi kalau saudara itu suka sembahyang, apa yang terjadi? Ada kuasa yang akan terjadi, yang kau nggak lihat ya, tapi itu tangan Tuhan akan bekerja. Makanya seperti di Indonesia ini, kita tahu sekarang tahun politik ini kan waduh bahaya. Makanya semua gereja dianjurkan ayo berdoa untuk juga pemerintahan kita doakan ya, supaya apa? Supaya kuasa Tuhan bisa mengubah rencana-rencana yang enggak baik. Mari kita baca seperti yang terjadi dalam Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Maka meledaklah bunyi guruh. Kalau sudah lihat nanti terus ayat-ayat berikut, maka terjadi malapetaka di muka bumi. Kenapa? Karena ada doa orang-orang kudus. Ya, saudaraku, jadi kita anak-anak Tuhan ini digambarkan seperti domba yang ya lemah. Kita seringkali dimusuhi, nggak boleh balas, betul nggak? Tuhan berkata, jangan kamu balas jahat dengan kejahatan, nggak boleh. Kamu kalau dimaki, kamu jangan balas maki. Wah, kita sering kali, wow, apa bisa? Lihat, kadang-kadang kita itu ingin pembalasan itu segera. Kalau Tuhan enggak, nanti. Ya, aku ini melihat kamu digitukan, diginikan. Aku ini hakim yang nanti akan membalaskan. Tapi aku juga sayang sama orang itu, supaya dia bisa bertobat. Kalau nanti kesempatan sekian aku kasih, dia belum bertobat, nanti aku hakimi. Ya, jadi pelajaran ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bereaksi kalau kita dihantam dengan kejahatan. Jadi kalau sudah dimaki orang, direndahkan orang, jangan sudah balas. Coba sudah sembahyang sama Tuhan. Tuhan, tadi aku digitukan Tuhan. Aku memuji Tuhan karena Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang menjadi penguasa. Aku tahu Tuhan, Engkau berkuasa melakukan. Engkau bisa menghakimi. Aku serahkan kepada Tuhan. Jadi bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita lari di bawah kaki Tuhan. Kita sembahyang memuji Tuhan. Dan apa akibatnya? Dahsyat. Tadi kita membaca. Doa-doa orang-orang kudus ini membuat Tuhan menyuruh malaikatnya mengambil api. Ya,
dari tadi mezbah itu lalu dilemparkan api itu. Begitu dilemparkan api itu dikatakan maka meledaklah. Jadi artinya Tuhan mulai melakukan penghakiman. Karena itu sudah lihat di koran, orang yang ginikan orang lain, dalam waktu tertentu kena balas. Ya. Jadi malapetaka timbul itu oleh karena pembalasan Tuhan. Jadi doa penyembahan orang-orang kudus yang dilambangkan dengan asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang kudus membuat tangan Tuhan itu terkedang dan mengutus malaikatnya melaksanakan penghakiman di muka bumi ini. Karena itu kalau saudara ada musuh, jangan sudah balas. Soalnya kalau sudah balas, dia akan juga cari jalan membalas lagi. Betul? Tidak habis-habis. Tapi kalau sudah sembahyang, serahkan sama Tuhan, nanti akan terjadi pembalasan. Ya, itu saudara mesti mengerti. Nah, bukan hanya itu, tapi penyembahan ini membawa sangat dekat kepada Tuhan. Seperti dengan mezbah dupa ini, dekat dengan ruangan Maha Kudus. Ya, sudah lihat di sini mezbah dupa ini di situ ini ada tirai mezbah dupa tirai. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Ya, kamu taruh tempat pembakaran mezbah dupa itu di depan tabir tirai, ya, dari tabut hukum, mestinya bahasa lain tabut kesaksian, ya. Tirai itu gambaran apa? Coba kita baca Ibrani 10 ayat 20 dan 21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dagingnya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Yesus mati di atas kayu salib itu membuka tabir, membuka penyekat hubungan kita dengan Allah. Jadi tubuh Yesus yang dirobek ya di atas kayu salib itu membuka jalan bagi manusia untuk bisa bersekutu dengan Allah dalam penyembahan. Bisa sembahyang. Ya, sehingga menyembah ini orang yang sembah itu kan perlu dekat dengan yang disembah. Misalnya orang menyembah patung, ya dia mesti dekat patungnya dong. Masa jauh-jauh dari luar kota terus sembahyang patungnya di sana? Enggak toh, mesti dekat. Nah, juga ini ya, mezbah dupa ini ditaruh dekat, ya. Jadi mezbah dupa itu ditempatkan di depan tabir penutup tabut hukum. Ya, the Ark of the Testimony, tabut kesaksian. Ya, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Jadi mezbah dupa itu ditempatkan di depan tabir penutup tadi ya, yang tabir dari tabut kesaksian. Jadi tabut perjanjian itu disebut tabut kesaksian. Kenapa? Karena di dalam tabut perjanjian ini diletakkan dua loh batu yang ada tulisan tangan Tuhan, ya. Dan itu disebut saksi, testimoni seperti ini. Ini kan testamen, ya. Jadi kata Tuhan, firman Tuhan ini siapa sebetulnya? Yesus. Yesus.
Jadi sebenarnya begini, kalau orang sembahyang, Yesus itu akan menjadi saksi. Ya, dia dengan matanya melihat apakah Anda ini betul-betul sembahyangmu betul, apa tidak. Jujur, tulus, apa tidak. Jadi dua loh batu, melambangkan Yesus, itu firman yang hidup, menjadi saksi terhadap kehidupan kita orang percaya. Apakah benar-benar kita ini kalau menyembah Tuhan itu juga nurut sama Tuhan? Atau cuma ya ke gereja sembahyang, tapi faktanya tidak menurut. Ya melakukan dosa, ya melakukan yang nggak benar, yang menjadi kebencian Tuhan. Nah, karena itu tadi dalam Ibrani dikatakan sudah dibuka jalan itu. Ibrani 10 ayat 19 sampai 21 tadi kita baca. Ya. Dan lalu disambung dengan ayat 22-nya. Ini kata-kata ini. Ini perintahnya sekarang. Kalau sudah dibuka bagaimana? Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya, kalau Tuhan itu menjadi saksi kita, maka perlu hati kita ini tulus. Karena itu penyembah yang benar, itu mereka yang tulus hatinya. Ya. Jadi kalau saudara ada sakit hati dan sebagainya, coba cepat bereskan. Tuhan itu menjadi saksi. Ya, kamu ini sedang sembahyang. Ya, kamu tulus hati dengan beriman teguh. Saudara punya iman mentaati hukum. Ya, dan ini yang membuat saudara bisa dekat dengan Tuhan. Tadi katakan, disitulah aku akan bertemu dengan mereka. Nanti Tuhan menemui kita justru. Bayangin kalau Allah mendatangi kita. Waduh, itu luar biasa. Ya, kalau rumahmu didatangi presiden gitu, wah orang semua, loh siapa tadi presiden kok masuk rumah? Itu siapa itu? Siapa itu? Betul? Lebih hebat lagi siapa? Kalau Allah itu mau menemui kita. Itulah sebabnya, kalau saudara suka berdoa, seringkali Allah menemui saudara dengan firman ini. Dia bicara. Itu namanya Allah menemui saudara. Dia bicara pada saudara. Betapa bahagianya, hatimu menjadi suci, menjadi clean, bersih. Ya. Dan kita siap, kita tidak mungkin harus melalui proses lagi untuk mengalami pembersihan. Tapi kalau saudara belum kudus, Tuhan izinkan tadi, yaitu apa? Disiksa, diinjak-injak. Tadi katakan kota itu akan diinjak-injak 42 bulan lamanya. Mari kita dengan roh takut akan Tuhan. Tuhan, saya percaya firman-Mu. Saya mau menurut firman-Mu. Kuduskan hati saya. Sucikan hati saya. Mari kita datang sama Tuhan.